Yang merah itu kobalt sulfat. Meski hanya sebuah pulau kecil dan cukup terpencil di Laut Banda, namun Pulau Obi memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Di pulau ini terdapat industri nikel kelas dunia dengan valuasi hampir 100 triliun rupiah. Setidaknya 32.000 orang dipekerjakan untuk industri nikel ini, dan tak hanya karyawan dari dalam negeri, namun juga warga negara asing. Obi bisa dikatakan sebagai rumah bagi nikel sulfat dan juga kobalt sulfat, bahan utama baterai dan mobil listrik pertama di Indonesia dan terbesar di dunia yang diproduksi oleh Harita Nikel, perusahaan yang didirikan dan dipimpin oleh pengusaha asal Kalimantan Timur, orang terkaya nomor 5 di Indonesia versi majalah Forbes tahun 2023, yakni Lim Haryanto Wijaya Sarwono. Perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa menapakkan kaki di Pulau Obi. Terhitung dengan take off jam 8 pagi dari Jakarta, akan mendarat di kota Harita sekitar pukul 10 malam. Kota nikel Harita seluas 4.247 hektar, sebagian besar terlihat lokasi bekas-bekas penambangan, lalu menjulang bangunan pabrik, smelter, pembangkit listrik, bangunan bertingkat, permukiman karyawan, perkantoran, ada supermarket hingga sport center, dan juga Hotel Obi, Hotel Bintang 4. Kota nikel tersebut adalah kawasan berikat yang dilengkapi pelabuhan, lahan peti kemas, dan bisa langsung membawa nikel ke luar negeri. Kota Harita sendiri dibangun dalam tempo singkat, yakni 13 tahun. Pabrik, kantor, jalan, penambangan, penimbunan kembali, serta reboisasi, pemeliharaan lingkungan, pembangunan rumah untuk warga Kawasi, pembangunan pembangkit listrik, penghijauan sawah untuk warga, dan berbagai hak dilakukan serentak. Berbeda dari kota pada umumnya, penghuni kota Harita mendapatkan makanan gratis dari perusahaan 3 kali sehari. Harita Nikel harus menyediakan makanan bagi 32.000 karyawannya dengan asumsi satu karyawan yakni Rp100.000, maka untuk menyediakan makanan saja perusahaan harus mengalokasikan dana sebesar 3,2 miliar rupiah untuk setiap harinya. Untuk memenuhi sebagian kebutuhan karyawan, Harita juga memberdayakan warga Kawasi, perkampungan warga yang terletak di area Harita, yang mana kini sudah diduduki 4.000 orang, di mana sebagian besar adalah para pedagang. Menjadi perusahaan pertambangan, Harita kini bekerja keras mengelola bahan galian yang tak terpakai untuk ditimbun kembali pada area lebih dari 100 hektar. Reboisasi ini dilakukan untuk mengatasi bekas penambangan. Harita Nikel juga bersiap membangun bandara untuk membuka akses kota Harita dari dunia luar. Selain itu juga mempersiapkan eksplorasi di area konsensi baru tak jauh dari Kawasi, serta membangun pembangkit listrik dan smelter baru. Betul. Tadi pakai serangan sama, betul, ya kan? Betul. Untuk melihat itu biasanya untuk saprolite kalau ini hasil dari hilirisasi yang lebih dalam lagi kata Pak Stevi, slag nikel bisa jadi biji selasih. Turunan dari slag nikel berarti beberapa cerobong ini apa namanya Mahera Jaya Ferronikel. Ini pabrik ferronikel yang kedua yang ada 8 jalur ya. Menambah lagi itu Pak. Betul. Nah sebelah kirinya ini yang banyak area lapangan rata ini rencana kita untuk tambahan pabrik ferronikel dan juga stainless steel. Oh stainless steel juga ya? Jadi area yang datar di depan sini nih, di depan kita pas ini nanti rencananya jadi stainless steel. Estimated berapa lama Pak bangun?
pesan yang datang dari dulu, kita suruh jalan-jalan dulu Pak, belok-belok di kompartemen kolam ini. Kenapa disuruh belok-belok? Supaya kita duduk setidaknya bawahnya menghadapi. Saprolit yang jenis saprolit itu kadar nikelnya 1,7%. Ya. Jadi pengolahan saprolit untuk di industri smelter itu dilakukan dengan jalur pirometalurgi atau temperatur tinggi. Nah, di sini dilakukan proses peluburan. Jadi ore yang basah dengan kadar 40% dan kadar nikelnya 1,7% tadi, ringkasnya diproses melalui proses roasting dulu. Roasting ini artinya dikeringkan dulu, kemudian di rotary dryer, kemudian diproses lanjut untuk proses kalsinasi atau pre-reduction. Di proses drying itu pada temperatur 200 sampai 300 derajat Celcius. Kemudian di proses kalsinasi di rotary kiln itu pada temperatur 700 sampai 900, tapi kita beroperasi di 700 derajat Celcius. Kemudian produknya adalah kalsin. Nah, kalsin ini terbentuk sida logam yang kemudian sebagian sudah terjadi pelelehan, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam furnace, electric furnace. Nah, itu terjadi peleburan pada temperatur 1650 derajat Celcius. Nah, di dalam furnace secara ekstraksi dia mengalami proses pemisahan beberapa fasa. Ini namanya apa Pak? Ini namanya apa, bisa dijelaskan? Ini ferronickel Pak. Ini ferronickel produknya dalam bentuk ingot. Ya, satu keping ingot lengkap seperti ini sekitar 25 kilo. Oke, nanti akan jadi Ya, ini yang akan diolah turunannya menjadi stainless steel. stainless steel ya. Stainless steel warna putih, kenapa warna hitam? Nanti ada campuran-campurannya lagi Pak. Campur-campur aja. Jadi untuk jadi stainless steel nanti akan ditambahkan krom, diatur komposisinya. Ini kalau dipoles juga dalamnya mengkilap Pak. Oh, ini mengkilap. Bagian dalamnya kalau dipoles ya, di grinding di ini. Ya kayak besi putih jadinya ya. Ya, Ini karena proses. ini karena dia teroksidasi. Jadi dulu sebelum nikel Ya, nah seperti yang kita bilang Pak, pabrik kita kan, ya kan, kita kan bahan baku untuk baterai listrik, dan juga kita sudah mempunyai konsep listrik. Jadi ini tidak bersalah. diolah dimurnikan lagi menjadi sulfat dan kobalt sulfat. Ini adalah nikel sulfat yang hijau ini, kristal, satu kristal. Yang merah itu kobalt sulfat. Nah, kapasitasnya 240.000 ton per tahun kapasitas. Dia terbesar di dunia untuk nikel sulfat ini. Yang warna hijau ya, warna hijau. Dan belum ada di Indonesia. Belum ada di tempat lain di Indonesia kecuali di sini saja. Hanya di Obi saja. Jadi kita cukup beruntung ya, hilirisasi dari ore tadi sampai ke sini. Belum ada tempat ini sampai ke titik ini gitu ya. Kita di Obi. Ini adalah produk kita di sulfat dan kobalt sulfat.